Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman petani semua di channel Tani Cabai TV dengan saya Wahid Sidik Sulistyo. Pada hari ini, untuk video hari ini saya akan membedah untuk tanaman cabai rawit Kirana Mek dari pupuk dasar yang kita pakai, pupuk dasar, pupuk susulan, dan nutrisi semprot di tanaman cabai rawit Kirana Mek ini. Mari terus ikuti video bedah pupuk dasar pada sore hari ini. Jadi saat olah tanah, pupuk dasar yang kita gunakan yaitu diantaranya ada pupuk fosfat, kita pakai menggunakan Starfos, dan juga ada pupuk NPK 1616, kita menggunakan pupuk NPK Pak Tani, dan juga ada lagi satu lagi yaitu dolomit ya. Untuk takaran pupuk dasar ini per 1000 meter persegi. Untuk Starfos kita menggunakan 25 kilo, terus untuk pupuk NPK 1616 nya kita menggunakan 25 kilo. Untuk dolomitnya per 1000 meter persegi ini kita menggunakan kurang lebih 3 sak ya, 3 sak yang kemasan 50 kilo, jadi 3 kali 50 150 kilo ya untuk pupuk dolomit. Untuk pupuk dasarnya itu, dan juga untuk perlakuan sebelum tanam itu di lubang tanam kita taburi trichoderma ya. Jadi fungsinya untuk trichoderma itu adalah untuk langkah preventif atau perlindungan tanaman dari patogen-patogen jamur seperti yang menjadi penyebab layu fusarium. Jadi untuk trichodermanya itu bisa terserap oleh ujung akar tanaman cabai tersebut. Saya memilih pupuk dasar tersebut adalah untuk sebagai apa? Jadi sebagai bahan baku tanaman, jadi makanan tanaman ya. Jadi makanan tanaman yang agar bisa terserap besok dari vegetatif sampai ke generatif, yaitu untuk perpaduannya ada fosfat dan NPK serta dolomit. Jadi seperti itu untuk pupuk dasar fungsinya ya. Untuk lahan cabai Kirana Mek ini memang tanpa pupuk kandang ya atau kompos. Jadi untuk yang organik kita mainnya di kocor saja. Untuk kocor menggunakan EM9 itu ya untuk organiknya, yang kita campur dengan asam humat ya. Jadi untuk pengaruh pupuk dasar terhadap pertumbuhan vegetatif sampai generatif itu sangat besar sekali ya. Untuk pupuk dasar, perpaduan pupuk dasar tersebut nanti berpengaruh di pertumbuhan, di pembungaan. Jadi untuk pupuk dasar itu sangat penting sekali bagi teman-teman petani ya. Jadi gunakanlah pupuk dasar yang tepat agar pertumbuhan tanaman cabainya bisa maksimal. Untuk pupuk kocor fase vegetatif itu kita masuk di umur 7 hari setelah pindah tanam. Itu pupuk kocornya kita bagi dengan pupuk kimia dan organik ya. Untuk yang kimia itu kita menggunakan pupuk Daplus ya, Daplus dan juga Proton Mek. Untuk takarannya per tangki 16 liter, Daplus 3 sendok, Proton Mek kita menggunakan 1 tutup. Sedangkan yang bersifat organik itu kita menggunakan asam humat dan juga EM9. EM9 itu dekomposer ya, jadi untuk pembenah tanah. Asam humatnya kita menggunakan 1 tangki 16 liter itu menggunakan 2 sendok. Terus untuk EM9 itu menggunakan 3 tutup per 1 tangki. Jadi untuk itu kita gunakan sampai umur kurang lebih 50 hari setelah tanam untuk vegetatif. Dan untuk generatif, untuk pupuk kocornya yang kita gunakan ada pupuk Kapospus ya, pupuk Kapospus dan juga pupuk KNO Plus. Itu kita mixing. Untuk takarannya per tangki 16 liter ya, itu menggunakan 3 sendok 3 sendok. Dan untuk rollingannya itu kita juga menggunakan pupuk NPK profesional ya buat kocor yang kita campur dengan Karate Boroni. Untuk dosis itu
bisa menggunakan per tangki 16 liter 3 sendok 3 sendok. Jadi untuk pupuk kocornya itu ya, agar tanamannya bisa maksimal ya, performa daun maksimal, bunganya maksimal. Untuk pupuk susulan, jadi untuk pupuk susulan cabai Kirana Max ini kita berikan di umur 30 hari setelah tanam, terus lanjut lagi umur 60 dan umur 90 hari. Untuk umur 30 hari ini kita menggunakan pupuk Saprodap ya, dengan takaran per lubang tanam ya, per lubang pupuk itu menggunakan kurang lebih 1 sendok makan. Dan untuk umur 60 itu kita menggunakan pupuk Kamas yang kita mix dengan Saprodap, cuman kandungannya kita kurangi. Jadi untuk perbandingannya ini lahan 2000 meter persegi, untuk pupuk Kamasnya kita gunakan 50 kilo, terus untuk Saprodap kita kasih 10 kilo. Pupuk susulan di umur 90 hari ini kita menggunakan pupuk yang serbuk ya, yaitu untuk pupuk yang kita gunakan ada Fertila serbuk yang kita campur dengan Kapos dan KNO Plus ya. Itu kita aduk secara rata. Jadi untuk per lubang pemupukan kita kasih 1 sendok teh. Jadi pupuknya berbentuk serbuk, dia larut dan hasil di tanaman sangat bagus sekali. Untuk jenis pupuk susulan yang dipakai di fase vegetatif sudah saya paparkan tadi, yaitu pupuk amonium fosfat vegetatif ya, ada Saprodap ya. Terus yang untuk generatif kita menggunakan pupuk Kamas dengan kandungan kalium oksida. Untuk jenis pupuk susulannya itu. Yang generatif itu kita menggunakan yang pupuk powder tadi ya, ada Fertila powder, ada pupuk Kapos Plus, terus ada KNO Plus. Jadi dia powder, kita aduk dan takarannya gunakan sedikit saja, 1 sendok teh saja per lubang tanam. Jadi untuk interval pupuk tugal itu kita gunakan umur 30, umur 60 dan umur 90 hari setelah tanam. Untuk pupuk susulannya intervalnya tiap itu ya, 30, 60 dan 90 hari setelah tanam. Untuk dosis saat vegetatif umur 30 hari itu gunakan saja 1 sendok makan untuk Saprodap ya. Untuk umur 60 hari itu gunakan 2 sendok makan per lubang tanam. Dan untuk yang umur 90 hari kita menggunakan yang powder, dosis kita turunkan. Soalnya untuk kandungannya kan lebih nitrat ya, itu pupuk nitrat. Jadi kita gunakan 1 sendok teh per lubang pupuk tanam. Jadi untuk perubahan yang paling terlihat setelah pemupukan susulan itu, jadi untuk tunas daun itu jalan terus, pertumbuhan bunga jadi banyak, dan produktivitas tanaman sangat bagus sekali, sangat maksimal ya. Pertumbuhan tanaman sangat maksimal dengan pemupukan yang teratur ya tentunya. Selanjutnya untuk nutrisi semprot ya, dari vegetatif ke generatif yang rutin saya gunakan di tanaman cabai Kirana Max ini adalah Proton Max ya. Jadi untuk Proton Max itu sudah saya gunakan dari umur 5 hari setelah pindah tanam. Untuk dosis di bawah 30 hari itu saya menggunakan dosis 1 mili per liter air ya, 1 mili per liter air. Jadi untuk Proton Max itu bisa digunakan dicampur insek maupun fungi. Proton Max itu rutin ya, saya pakai untuk semprot dan juga untuk kocor. Untuk fase generatifnya, jadi Proton Max tetap ikut terus. Saya mix dengan Paslan Saigul ya. Saat umur 60 hari ke atas, saya mix dengan Paslan Saigul. Paslan Saigulnya saya gunakan 1 mili per liter air. Jadi itu biar bakal bunganya banyak, tidak rontok ya. Jadi untuk cabenya bisa glowing dan ukurannya bisa besar ya. Jadi untuk fokusnya kita dalam perawatan pemupukan ya, kita melihat umur tanaman. Jadi untuk vegetatif kita spray dan juga kita kocor ke daun dan juga buah harus fokus. Saat vegetatif kita fokus di daun, saat generatif di atas umur 40 hari ke atas, jadi kita harus sudah memasukkan pupuk untuk pembuahan ya. Jadi nanti bakal bunganya biar terbentuk dan untuk tingkat kerontokan bunganya bisa berkurang.
Jadi kita menggunakan nutrisi mulai inten itu dari vegetatif sampai ke generatif harus inten ya, harus konsisten. Minimal 1 minggu sekali nutrisi harus tetap masuk agar daun tanaman bisa tetap sehat, dan saat generatif bunga tidak rontok, banyak yang nyantol. Jadi seperti itu untuk intensitas penyepraian nutrisi. Untuk jarak interval spray nutrisi ya dalam 1 minggu itu kita menggunakan tiap 5 hari sekali untuk nutrisinya. Jadi bisa dimix dengan beberapa insek atau fungisida ya. Jadi untuk pengaruh nutrisi ProtonMax dan Paslan Saigul untuk spray itu di daun itu sangat bagus. Daunnya jadi hijau, gilap, tunasnya tidak macet ya. Dan untuk Paslan Saigul itu pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi untuk bakalan bunga itu jadi banyak, terus bunga tidak rontok ya, pengaruhnya sangat kelihatan sekali. Jadi untuk produktivitasnya jadi meningkat ya, mantap sekali. Dari ruas bawah sampai ke atas itu bunganya full ya, daun hijau sehat seperti itu. Jadi untuk di musim ini memang musim yang sangat sulit, jadi kita harus tetap konsisten dalam perawatan, baik itu dari insek dan fungisida ya, dan nutrisi. Jadi itu kita harus amati terus hama yang ada di lahan kita, juga penyakit yang ada, dan harus segera diatasi agar tanamannya tetap maksimal. Di umur 110 hari ini untuk calon bunganya sudah di atas ya, sudah di ujung tunas atas, jadi udah mulai full kelihatan lah. Untuk bawah sudah full, untuk cabenya ya. Untuk atas ini baru muncul bunga-bunga, ada yang sudah muncul cabenya juga. Jadi untuk nutrisi ProtonMax dan Paslan Saigul memang sangat mantap sekali. Jadi itu rutin kita pakai, memang hasilnya sangat bagus ya. Jadi kunci agar tanaman cabai tetap sehat, tidak mudah drop di umur tua, yaitu di perawatan dari sebelum tanamnya itu sangat penting. Diantaranya penaburan trichoderma ya di lubang penanaman. Itu penaburan trichoderma, gunakan Marvupe yang harganya sangat terjangkau ya. Terus di umur 110 hari, di umur generatif, kita harus tetap menjaga pH tanah ya. Tentunya untuk menjaga pH tanah itu harus dilakukan pengocoran kalsium ya. Pengocoran kalsium di pangkal batang tanaman. Jadi pH-nya biar tetap stabil, tanahnya biar tetap subur. Jadi untuk penggunaan kalsium kita rutin menggunakan Malika dengan interval 10 hari sekali, itu kita kocor secara tunggal di pangkal batang tanaman. Jadi untuk kesehatan tanaman tetap terjaga. Seperti itu. Jadi tips buat teman-teman petani semua agar dalam berbudidaya tanaman cabai kita bisa sukses sampai finish ya, harus kita perhatikan. Yang pertama adalah di pupuk dasar ya, pupuk dasar harus tepat, jangan berlebihan ya. Terus yang kedua adalah di penaburan agen hayati. Penaburan agen hayati itu menggunakan trichoderma di sebelum tanam ya. Kita taburkan di calon, di bawah calon yang akan kita tanami. Dan juga adalah penyepraian nutrisi dengan tepat, yaitu untuk nutrisi kita pakai ProtonMax, memang hasilnya sangat bagus untuk vegetatif dan generatif. Dan yang khusus untuk generatif yaitu Paslan Saigul agar bunga tidak rontok, produktivitasnya meningkat ya, seperti itu. Jadi untuk pupuk dasar di tanaman cabai Kirana Max yang saya gunakan itu, dan nutrisi yang saya gunakan itu, untuk video selanjutnya akan kita bedah untuk beberapa insektisida yang kita gunakan dan juga fungisida yang kita pakai. Terus ikuti update video channel Tani Cabai TV. Salam sukses, salam semangat buat petani seluruh Indonesia.